Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ali dengan NIM 0538333379 dari UPBJJ Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah basis data. Oke, untuk tugas 3 basis data ini kita mencoba transaksi dan replication database dan serta trigger juga. Jadi untuk berdasarkan step-step praktikum yang ada di modul, untuk function transaksi pertama kita buat seperti ini. Jadi arti dari function ini adalah kita start transaksi terlebih dahulu, kemudian kita insert ke tabel pasien dengan value nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dengan value sebagai berikut. Kemudian ditampilkan select bintang from pasien. Oke, kita coba jalankan. Untuk menjalankan function tersebut kita gunakan perintah call ya. Nah, yang seperti kita lihat terdapat data baru dengan ID 16 Tito berdasarkan value yang sudah kita input di sini. Tapi karena di transaction ini dia tidak di commit, dia hanya insert kemudian select bintang from pasien. Ketika di tabel pasien yang seharusnya itu tidak ada data Tito dengan ID 16 karena memang belum di commit di function tersebut. Oke, kemudian kita cek di transaksi 2 sama seperti di transaksi 1 ya, tapi dia setelah select bintang from pasien ada perintah commit di sini. Jadi setelah ditampilkan harusnya di tabel pasien ini bertambah entryan datanya dengan nama pasien Tito. Oke, kita coba call transaksi 2. Oke, di sini sudah muncul di result sementara yang dari functionnya ini. Kita coba cek di tabel pasiennya, kita refresh, muncul Tito dengan ID 17 sama dengan yang di hasil pemanggilan function. Oke, kita lanjut ke transaksi 3. Untuk transaksi 3 ini kita ada mengupdate pasien. Kita rubah field nama pasien menjadi Ali dengan ID sama dengan 2. Jadi untuk ID sama dengan 2 ini untuk di function ini akan merubah nama pasien tersebut menjadi Ali untuk ID 2. Tapi setelah itu ada perintah rollback, kemudian baru di commit. Jadi seharusnya setelah update ini terjadi, data tersebut akan di rollback ke state sebelum transaction ini dimulai. Berarti kembali ke state yang sekarang, kemudian baru di commit, kemudian di select. Jadi seharusnya nanti hasilnya tidak berubah untuk ID 2 nya. Kita coba transaksi 3. Bisa dilihat di sini nama pasiennya tidak berubah untuk ID 2 karena dia di rollback terlebih dahulu sebelum di commit. Oke,
kemudian transaksi 4. Untuk transaksi 4 ini dia menginsertkan data baru dengan nama Hanif, kemudian di rollback, kemudian mengupdate nama pasien menjadi Septian dengan ID 4. Karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu, jadi kita ubah dulu ID 4 ini menjadi, let's say, Yeri. Jadi nanti ID 4 ini akan berubah menjadi Septian, baru dia di commit, kemudian di select. Jadi seharusnya tambahan pasien dengan nama Hanif tidak masuk ke database, ke tabel pasien. Kita coba panggil si 4. Nah, ini sudah ada Hanif ya, karena di percobaan sebelumnya, tapi tidak tercreate data baru dengan nama Hanif di sini karena sudah di rollback. Kemudian pasien dengan ID 4 yang tadi bernama Pierre sudah berubah menjadi Septian. Coba kita refresh di tabel pasien, dia berubah menjadi Septian. Oke, kemudian terakhir transaksi 5. Jadi untuk transaksi 5 ini ada penggunaan save point ya. Jadi ada save point di sini. Jadi rollback-nya ini dia ke save point ini. Jadi kalau rollback tanpa adanya perintah to save point berapa, dia akan rollback ke state sebelum transaksi dimulai. Ketika ada rollback to save point 1 ini kan di define di sini point 1, itu dia akan merollback ke state di mana save point ini dibuat. Jadi insert into pasien dengan nama Hanif ini sudah tercreate. Oke, jadi di akhir pemanggilan function ini seharusnya ada nama pasien Hanif dan Lutfi yang tercreate. Kita coba transaksi 5. Oke, muncul dua entry baru, Hanif dan Lutfi dengan ID 1921. Kita cek di tabel pasien, karena di sini sudah di commit, seharusnya di tabel pasien yang sebenarnya itu sudah ada. Ini di ID 1921 Hanif dan Lutfi. Nah, kenapa dia tambah juga ya? Kenapa dia ID-nya loncat dari 19 ke 21? Karena sebenarnya ID 20 itu seharusnya dipakai oleh data ini ya, dengan nama pasien Tina. Tapi karena dia harus di rollback, ID 20 tidak digunakan. Karena sequence ID-nya tetap berjalan, tapi yang dipakai tetap 1921. Seperti itu. Kemudian kita untuk praktikum trigger, kita buat tabel obat dan pasien, obat dan transaksi obat terlebih dahulu. Di sini sudah saya buat tabel obat dengan detail sebagai berikut. Kemudian tabel transaksi obat juga. Ini berikut sudah ada foreign key-nya juga ke ID obat dan ke tabel obat dan tabel pasien. Seperti ini. Ketika dilihat di diagram juga sudah terrelasi ya untuk obat dan transaksi obat dengan pasien. Jadi tiga tabel ini sudah terrelasi ya. Oke.
Kemudian untuk triggernya itu ada di transaksi output. Ini trigger yang sudah saya buat ya, jadi kita create trigger dengan nama TG jual. Kemudian eventnya adalah after insert. Jadi untuk functionnya scriptnya secara lengkap seperti ini. Jadi ketika ada insert di tabel transaksi obat itu MariaDB akan mengupdate tabel obat, mengubah stoknya. Jadi di transaksi obat ini ada kolom jumlah, jadi stok di tabel obat akan dikurangi dengan jumlah. Kita gunakan keyword new di sini untuk menandakan row yang baru diinsert di tabel transaksi obat dengan ID obat sama dengan ID obat yang ada di sini. Kemudian mungkin kita coba masukkan ke tabel transaksi obat. ID obatnya 1 dengan ID pasien misal 3, karena dia di sini ID obatnya 1, harganya 1000 dikali 10, jadi 10.000 total harganya. Stok awal di sini 3470, kita coba tambah jadi 100 saja. Kalau tambah 1, kita eksekusi, kita kasih satu row affected. Di transaksi obat ada penambahan satu row di ID 5 sesuai dengan yang kita insertkan tadi. Kemudian di tabel obat harusnya ID 1 ini akan berkurang 100. Nah, seperti ini. Dia stoknya berkurang 100 sesuai dengan transaksi obat yang diinputkan. Oke, kemudian kita masuk ke materi replication. Jadi untuk replication ini kita ubah konfigurasi my.ini di PC master. Jadi PC ini akan menjadi master. Kemudian saya sudah membuat VM satu virtual machine. Nah, virtual machine ini yang nanti akan sebagai slave-nya. Pertama-tama kita ubah my.ini terlebih dahulu. Jadi file my.ini-nya kita tambahkan bagian ini. Jadi kita tambahkan server ID sama dengan 1. Server ID ini bebas ya, nanti antara angka 1 sampai kalau nggak salah 255. Kita tambahkan server ID-nya. Di sini saya gunakan 1. Kemudian kita isi base name dari lognya. Jadi ini bebas saja ya, kalau tidak diisi dia defaultnya menjadi MySQL seperti ini. Kemudian binlog formatnya mix. Kemudian karena kita hanya akan mereplikat database rumah sakit, jadi kita tambahkan binlog DB rumah sakit. Setelah itu kita restart. Untuk restart bisa menggunakan task manager. Jadi di services kita cari MariaDB, kita
bisa restart. Kemudian setelah itu kita buat user untuk replication-nya, jadi user yang akan dipakai oleh uh, my MySQL atau MariaDB di slave untuk mengakses master. Ini untuk user saya sudah buat dengan nama REPL praktikum. Jadi perintahnya kurang lebih seperti ini. Karena ini tercopy dari Word, jadi petiknya agak bermasalah. Kurang lebih seperti ini. Untuk perintah ini tidak akan saya eksekusi karena sudah ada user REPL praktikum di sini di tabel di server sini. Lihat nih, sudah ada REPL praktikum. Oke, kemudian kita install MariaDB di VM. Selanjutnya kita coba pindah ke VM yang ditampilkan. Oke, kemudian untuk di sisi VM kita konfigurasi di myCNF-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kalau untuk MariaDB ini ada di mariadb.conf.d50 server CNF. Ini nanti tetap akan di load di myCNF yang di atasnya. Jadi di sini ada myCNF, tapi dia isinya hanya menginclude semua yang ada di MySQL confd dan MariaDB confd. Oke, kita coba edit di sini. Kita tambahkan dua value ini ya di server ID. Karena tadi satu sudah dipakai untuk master, kita coba tambahkan menjadi dua. Kemudian log bin-nya kita samakan dengan nama yang ada di log base name ini, tapi kita tambahkan bin di belakangnya. Oke, kemudian kita restart. Oke, sudah terrestart. Kemudian konfigurasi di sisi myCNF-nya sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi di sisi ininya ya, di sisi replikasinya sendiri. Jadi kita stop slave terlebih dahulu. Oke, stop slave sudah di stop. Kemudian ini tidak akan saya eksekusi karena master log postnya sudah berubah. Karena ini ketika percobaan sebelumnya ya, jadi log post yang sekarang sudah berubah menjadi, kita coba lihat master status, log postnya sudah menjadi 344.
ketika saya pertama kali mengkonfigurasi ini, dia posisinya di 330 dan file binnya masih di master 1 bin 0001. Sudah berubah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita samakan saja dengan master status yang ada di master ketika konfigurasi pertama kali. Kemudian kita start slave. Kemudian untuk mengetahui status slave-nya, kita bisa cek menggunakan show slave status. Statusnya menunggu master untuk send event. Master hostnya di IP 192.168.0.107. Ini sesuai dengan IP yang ada di komputer saya. Ini 192.168.107. Kemudian di sini ada usernya siapa, master portnya berapa. Sekarang kondisi master log filenya ada di file apa, kemudian di log postnya berapa. Jika kita perhatikan, master log file dan master log postnya sama dengan yang di master ya tadi, seperti ini. Oke, kemudian untuk mencoba, kita mungkin menambahkan satu data mungkin ya. Mungkin data obat baru di sini. Kasih nama Promat dengan harga Rp1.500 per tablet. Stoknya ada 5.000. Oke, di tabel obat di master ini sudah bertambah satu data. Mungkin kita coba cek di virtual machine-nya, tabel obat. Ini tabel obat sebelumnya ya, jadi masih 3. Kemudian kita coba refresh. Nah, di sini udah bertambah satu ID sesuai dengan yang ada di master. Kemudian kita coba cek master lognya juga. Master status, posisinya sudah berubah menjadi 625. Kemudian kalau kita cek di VM, dia juga seharusnya berubah. Status 625 dengan master log filenya di master 1 bin 002, sama dengan yang ada di sini. Oke, sekian pemaparan tugas basis data 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.